Halo semuanya, selamat datang di podcast Basa Basi 23, Bincang bareng Angkatan 2023. Saya Ramadina Fariha dari Prodi PBSI Angkatan 2023. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang alumni kampus tercinta yang menorehkan banyak prestasi, mahasiswa terfavorit, pejuang kampus mengajar, penerima beasiswa Sobat Bumi, dan kini sedang menempuh PPG calon guru. Selamat datang Kak. Senang sekali bisa ngobrol hari ini. Bisa ceritakan sedikit siapa diri kakak dan asalnya? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Badriatul Fikriyah, bisa dipanggil Fikri atau Badri. Saya sendiri adalah seorang mahasiswa, sekarang sedang menempuh pendidikan profesi guru di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, dan saya juga merupakan seorang santri di salah satu pondok di Kabupaten Tuban. Baik. Pertama kali masuk kuliah apa yang sebenarnya kakak bayangkan tentang jurusan PGSD? Oke, karena di sini itu korelasinya adalah saya adalah lulusan dari program studi pendidikan sekolah dasar. Itu awalnya saya hanya mengira bahwa pendidikan sekolah dasar itu hanya akan terfokus pada anak-anak SD nantinya kayak gimana. Ternyata selama saya menjalani kuliah 4 tahun tersebut, saya mendapatkan ilmu-ilmu lain. Di antaranya itu saya diajarkan terkait juga penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus, termasuk sekolah inklusi itu sendiri seperti apa. Salah satu hal yang bikin Kak Fikri spesial adalah predikat mahasiswa terfavorit tingkat prodi dan kedua ke tingkat fakultas. Wah, pasti banyak cerita di balik itu ya Kak. Kita gali lebih dalam. Kak Fikri ceritakan gimana rasanya dapat gelar mahasiswa terfavorit, apa yang bikin kakak dapat tingkat tersebut? Oke, kan mungkin kalau di bayangan saya itu saya dulu juga tidak pernah berekspektasi bahwa saya saat yudisium kemarin mendapatkan predikat mahasiswa terfavorit, dan apa yang saya lakukan kok bisa ya saya bisa dapat predikat gitu. Mungkin dari segi pendapat saya itu karena saya itu sering terlibat dalam penulisan artikel bersama dosen. Selain itu saya juga sering ikut dosen saya untuk membantu dalam mata kuliah, contohnya itu di mata kuliah multimedia pembelajaran, serta saya juga turut aktif sebagai penjembatan antar mahasiswa itu sendiri dengan dosen. Berarti sering membantu itu ya dosen. Iya. Kegiatan organisasi atau non akademik apa saja yang kakak ikuti? Untuk kegiatan organisasi itu sendiri, saya selama kuliah ini itu mengikuti kegiatan organisasi diantaranya adalah Hima Prodi, kemudian saya juga ikut namanya DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kenapa kok saya fokus di dua itu saja? Karena ada kesibukan lain ya, seperti yang saya ceritakan di awal bahwa saya adalah anak pondok juga, jadi saya tidak bisa terlalu berkecimpung di organisasi lain. Jadi saya cuma terfokus di dua hal tersebut. Kakaknya mondok di mana? Untuk pondok saya sendiri itu ada di sekitar kampus IAINU, jadi dekat kok dari kampus kita ini. Pasti sibuk sekali ya kak. Benar Kuliah sekali. sambil mondok. Sangat sibuk banget ya kak ya. Gimana kakak menjaga keseimbangan antara akademik, organisasi, bahkan tadi katanya kakak mondok? Untuk pembagian waktu sendiri itu saya sudah manage waktu saya dengan membuat skala prioritas. Jadi saya memprioritaskan terkait apa yang mendesak, apa yang perlu saya kerjakan saat itu. Jadi saya sudah membuat playlist atau catatan saya pribadi terkait hal-hal tersebut. Jadi semua hal itu bisa termanage dengan baik dengan penetapan skala prioritas tersebut. Baik. Selain prestasi akademik, Kak Fikri juga ikut program pemerintah kampus mengajar yang merupakan bagian dari kampus dari Merdeka Belajar Kampus. Wah, pasti seru banget ya pengalamannya. Salah satu pengalaman terbaik yang pernah saya alami adalah saat saya ikut di kampus mengajar, tepatnya di kampus mengajar angkatan 6 yang ada di sekitar tahun 2023. Saat itu ya saya bukan iseng-iseng ya, emang saya punya target sendiri ya. Saya itu orang yang bertarget, jadi saya menargetkan diri saya sendiri untuk bisa aktif di luar-luar, enggak cuma organisasi di dalam kampus itu sendiri. Jadi saya tetap mencari jejaring, salah satunya melalui program kampus mengajar itu sendiri. Kita dong, apa yang mendorong kakak ikut program kampus mengajar tersebut?
Hal yang paling mendorong itu karena saya mikirnya gini, saya kan adalah calon guru ya, jadi saya harus punya bekal lebih untuk gimana saya bisa menjadi guru yang lebih baik nantinya. Nah, selagi saat itu ada program kampus mengajar itu, saya ikut karena di sana itu kan saya ekspektasinya waktu ikut kegiatan kampus mengajar itu mesti kan kami akan diterjunkan di sekolah. Nah, seperti ekspektasi saya juga ternyata emang real waktu penetapan itu kami ditetapkan di sekolah, kemudian kami belajar terkait gimana sih koordinasi di sekolah itu kayak gimana, bagaimana cara mengajar, bagaimana berkomunikasi dengan tidak hanya terhadap guru, siswa maupun orang tua siswa nantinya. Jadi itu saya banyak belajar melalui kegiatan tersebut untuk persiapan kedepannya saya sebagai calon guru itu seperti apa. Kemudian apa tantangan kakak mengikuti kampus mengajar tersebut? Tantangan terbesar itu sendiri selama saya mengikuti kampus mengajar itu lebih karena waktu penempatan kampus mengajar itu sendiri saya mendapatkan sekolah yang jumlah muridnya itu sedikit. Nah, dari jumlah muridnya itu sedikit itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Karena kan ya di sekolah tersebut itu satu sekolah saja dari kelas 1 sampai 6 itu hanya ada sekitar 13 siswa. Kemudian itu waktu pengajaran itu yang membuat saya lebih pusing adalah bagaimana saya menciptakan iklim belajar yang menyenangkan untuk anak-anak yang terbatas seperti itu. Jadi mau saya buat seperti apa kelas ini agar anak-anak itu tetap paham tapi juga tetap menyenangkan. Itu merupakan tantangan tersendiri sih. Pelajaran terbesar apa yang kakak bawa pulang dari program ini? Kalau untuk pembelajaran yang terbesar yang saya dapat itu adalah terkait bagaimana saya sebagai calon guru nantinya bisa menempatkan diri. Oke, kalau semisal saya mendapatkan sekolah dengan akreditasi baik, dengan jumlah murid yang banyak. Tapi kalau saya ada di kondisi dengan siswa yang sedikit, dengan fasilitas yang minimum, bagaimana saya bisa memaksimalkan keterbatasan yang ada itu menjadi sebuah peluang, itu jadi pembelajaran tersendiri bagi saya. Nah, Kak Fitri juga merupakan penerima beasiswa Sobat Bumi. Bagi yang belum tahu, ini adalah beasiswa dari Pertamina Foundation yang nggak hanya mendukung secara finansial tapi juga mendorong penerimanya untuk peduli lingkungan. Cerita dong Kak tentang Sobat Bumi tersebut. Oke, saya sedikit cerita tentang Sobat Bumi itu. Saya memang penerima beasiswa Sobat Bumi angkatan 11 di kampus kita ini. Jadi di Sobat Bumi itu sendiri itu memang tidak hanya kita mendapatkan bantuan finansial, tapi kita juga mendapatkan yang namanya capacity building atau peningkatan kemampuan diri kita, terutama memang terkait lingkungan. Untuk terkait lingkungan itu sendiri biasanya dari kami selaku penerima SOBI itu mendapatkan kayak mendapatkan kewajiban sih, itu berupa kewajiban dari pihak Pertamina agar kita menunjukkan secara nyata kegiatan kita terkait bagaimana kita menjaga lingkungan. Untuk kegiatan itu sendiri selama saya mengikuti beasiswa itu sendiri itu ada 2 kali, jadi selama 2 kali dalam 1 tahun itu kita akan mengadakan yang namanya aksi Sobat Bumi. Untuk aksinya sendiri itu biasanya udah ada playlistnya ya, udah ada tanggal, baik itu kegiatannya seperti apa dari pihak Pertamina. Jadi mereka sudah menyiapkan untuk kalian di aksi ini menyiapkan hal-hal seperti ini. Kemudian selain terkait dengan aksi Sobat Bumi, Pertamina juga memfasilitasi kami sebagai penerima beasiswa itu untuk melakukan yang namanya peningkatan ekonomi, bukan cuma peningkatan ekonomi, atau lebih tepatnya programnya itu namanya DEB. DEB itu namanya singkatan dari Desa Energi Berdikari, di mana itu DEB itu merupakan salah satu agenda wajib juga dari Pertamina, tapi itu ada seleksinya karena itu pembiayaannya cukup besar dari Pertamina. Kemudian kami itu diminta untuk memberdikarikan sebuah desa. Untuk program dari kami sendiri itu waktu DEB itu ada di Desa Jenu, tepatnya di dusunnya namanya Dusun Bogang yang cukup dekat dengan ring area Pertamina yang ada di Tuban. Seperti itu. Gimana awalnya kakak mengenal dan dapat mendaftar beasiswa tersebut? Kegiatan beasiswa Pertamina sendiri kok bisa sih saya kenal dengan beasiswa itu? Saya itu biasanya kan kalau beasiswa Pertamina itu di universitas kita itu udah enak banget untuk penyampaian informasinya. Karena apa? Di halaman depan itu
biasanya sudah terpasang banner untuk penerima beasiswa Pertamina. Jadi kalau ada pendaftaran beasiswa Pertamina itu biasanya di depan udah dikasih banner. Kemudian selain itu di beberapa titik tertentu seperti yang sering kita lewati itu di mading-mading di beberapa prodi itu juga sudah dipasang. Jadi saya tahu beasiswa itu dari situ. Kemudian juga ada teman saya dulu waktu di pondok itu juga dia penerima beasiswa tersebut. Jadi setelah saya tahu itu saya tertarik banget untuk bisa daftar kayak gitu. Apa saja program atau kegiatan yang kakak ikuti selama ikut beasiswa Sobat Bumi? Ya, yang saya bilang tadi bahwa untuk beberapa program yang ada di beasiswa Pertamina itu ya diantaranya ada Aksi Sobat Bumi, kemudian juga ada DEB itu sendiri. Kalau untuk DEB itu sendiri kan ya seperti yang saya ceritakan bahwa itu adalah bentuk dari bagaimana kita bisa memberdikarikan sebuah desa yang mana dari tuntutan dari Pertamina itu inginnya bahwa kita sebagai mahasiswa itu bisa berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan atau meningkatkan sebuah desa dari sebanyak segi ya, bisa dari segi ekonomi, kemudian dari segi pendidikannya dan terutama di segi energi. Itu terlihat bagaimana kami itu memfasilitasi para penerima dari program DEB itu yang namanya panel surya itu untuk memberdikarikan, mungkin belum secara maksimal untuk ke seluruh desa tapi sudah berjalan untuk beberapa pihak-pihak. Nilai kepedulian lingkungan itu kakak hubungkan dengan profesi guru yang kakak jalani sekarang. Oke, kalau terkait bagaimana nilai kepedulian itu bisa nyambung dengan profesi guru, mungkin saya akan sedikit cerita terkait bagaimana di program DEB maupun aksi tersebut juga berakibat atau memberikan dampak dari segi pendidikan. Karena beberapa aksi ataupun dari aksi Sobat Bumi maupun DEB itu pernah saya lakukan di sekolah dasar. Salah satunya itu saat di sekolah dasar yang saya lakukan adalah terkait pembuatan vertical garden. Jadi kami mengajarkan bagaimana membuat vertical garden untuk anak-anak. Selain mengajarkan membuatnya, kami juga mengajarkan bagaimana terkait penanaman vertical garden itu juga seperti apa, kemudian terkait pemanfaatan sampah menjadi sebuah kerajinan. Kemarin itu terakhir pernah kami membuat gantungan kunci juga dari sampah plastik. Kemudian kami juga ngajarin bahwa kayak pembuatan vertical garden itu dilakukan dengan pembuatan dari bahan botol bekas. Jadi itu nyambung sama kalau kita belajar di sekolah dasar itu, di pendidikan IPAS-nya juga ada terkait resik 3R itu atau 4R yang kok saya lupa ya, kayaknya itu ada itu terkait bagaimana pemanfaatan kembali barang-barang yang tidak berguna itu. Jadi menurut saya itu sangat nyambung dan relevan ya dengan pendidikan guru sekolah dasar itu sendiri. Baik. Dan sekarang Kak Fikri juga menempuh PPG calon guru, program pendidikan profesi guru yang mempersiapkan calon guru terbaik Indonesia. Bagaimana rasanya Kak? Kalau untuk PPG ini sendiri, karena saat ini saya masih di semester 1 ya, tapi ini benar-benar kalau menurut saya pribadi itu rasanya sudah nano-nano banget. Kenapa kok nano-nano banget? Karena saya saat ikut PPG ini itu lebih ke wow, tugasnya itu banyak banget ya. Tugasnya itu banyak banget karena di LMS ada, nanti dari kampus juga ada. Jadi itu banyak, apalagi waktu kemarin saya PPL ada tugas LMS yang belum terselesaikan, kemudian ada tugas dari sekolahnya juga belum terselesaikan, kemudian laporan dari kampusnya juga belum terselesaikan. Jadi itu terkadang kalau kita benar-benar gak bisa manage waktu itu rasanya kayak wah ini gudak-gudakan banget kayak gitu. Berarti harus bisa mengatur waktu. Iya, bener. Apa hal yang menantang yang kakak rasakan selama menjalani PPG? Terkait hal yang paling menantang itu ya mirip dengan yang saya ceritakan di awal. Jadi bagaimana saya harus menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Itu termasuk menantang. Salah satunya kan gini, sering juga itu selama mengikuti PPG karena mungkin programnya emang cepat ya. Kita kuliah itu dengan banyak mata kuliah, dengan banyaknya SKS tapi harus selesai dalam 1 tahun. Malah tidak ada 1 tahun, sekitaran Oktober sampai November ini itu udah selesai. Jadi itu emang seperti tugas itu kayak banyak banget. LMS itu tugasnya kan banyak, ada beberapa mata kuliah itu seperti ini. Kita baru dapat pembelajarannya hari ini, besoknya
sudah harus selesai tugasnya. Jadi itu kayak wow banget gitu. Sibuk banget. Iya. Kenapa kakak memilih melanjutkan PPG setelah semua pencapaian yang sudah ada? Kenapa kok saya memilih PPG? Karena mungkin lebih karena banyak informasi yang saya dapatkan bahwa karena kalau kita sudah selesai PPG itu akan dipermudah ya nantinya untuk saya bisa menjadi guru. Karena PPG ini juga kan nantinya bisa mewujudkan diri saya agar bisa menjadi guru yang profesional, guru yang sesuai dengan profesi saya nantinya itu gimana. Jadi target akhir dari program PPG kan emang membentuk kita sebagai calon guru yang profesional. Jadi kita itu bisa profesionalnya itu tidak hanya dalam terkait mengajar tapi juga etika berprofesi itu juga nantinya kan juga diajarkan di situ gitu. Sejauh ini apa perubahan paling besar yang kakak rasakan dalam cara pandangan tentang mengajar? Oke, kalau untuk pandangan tata cara saya mengajar itu lebih ke karena kita tahu ya bahwa kita itu sering sekali bergonta-ganti kurikulum. Dan untuk kurikulum yang terakhir ini adalah terkait kurikulum deep learning yang itu juga beda waktu saya lulus itu kita masih menggunakan kurikulum Merdeka, kemudian sekarang sudah menggunakan kurikulum deep learning itu sendiri. Saya itu ingin banget bisa menerapkan prinsip-prinsip dari kurikulum mendalam itu sendiri yang bagaimana saya bisa menciptakan suasana kelas itu yang nyaman, yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan untuk siswa saya nantinya. Jadi itu biar sesuai juga dengan kurikulum yang diterapkan saat ini. Kemudian target Kak Fitri setelah PPG ini apa ya Kak? Untuk target saya pribadi, untuk setelah PPG ini itu saya benar-benar ingin bisa ya semoga saja amin. Saya bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2. Jadi saya ingin bisa melanjutkan S2, kalau tidak belum rezekinya di S2, saya juga semoga saja ini ada peluang-peluang lain yang bisa saya ikuti nantinya. Amin, semoga tercapai ya Kak. Amin. Terima kasih untuk doanya ya. Satu pesan untuk adik-adik yang sekarang sedang kuliah di PGSD atau ingin mengikuti jejak kakak. Mungkin untuk pesan ini tidak ingin saya sampaikan di anak-anak PGSD aja, tapi untuk seluruh siswa di kampus kita ini saya ingin menyampaikan bahwa selagi ada momentum ikutin, apapun itu ikutin. Kalau nggak lolos ya coba lagi, karena saya pribadi juga pernah waktu pendaftaran beasiswa Sobat Bumi itu saya juga awalnya pernah nggak lolos sekali, kemudian alhamdulillahnya di percobaan kedua saya lolos. Jadi itu saya ingin kalian memanfaatkan aja semua peluang yang ada. Jadi setiap ada peluang ikutin, coba, gagal ulangi lagi. Jadi itu nantinya itu yang akan membuat kalian bisa punya jejaring yang lebih luas. Jadi kalian bisa mendapatkan pengetahuan, ilmu, serta koneksi-koneksi juga yang lebih luas. Jadi itu untuk pesan saya untuk adik-adik semuanya. Baik, luar biasa sekali pandangan Kak Fitri ini. Dari mahasiswa terfavorit, peserta kampus mengajar, penerima beasiswa Sobat Bumi, hingga calon guru yang siap mengabdi di PPG. Terima kasih sudah berbagi cerita dan inspirasinya. Semoga target kedepannya Kak Fikri dapat tercapai. Amin. Untuk teman-teman, semoga kisah hari ini bisa jadi bahan bakar semangat kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.